Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik di rumah? Luar biasa dong ya tentunya. Siapa yang belum sarapan? Masih ada nih ya kayaknya yang belum sarapan. Meskipun belum sarapan, kita harus tetap semangat ikut Bina Iman hari ini. Oke? Oke. Nah adik-adik, tema kita minggu ini adalah Yesus Gembala yang baik. Tapi sebelum kita mulai Bina Iman, Kak Angel mau ngingetin nih, jangan lupa nanti adik-adik minta tolong sama mama atau sama papa untuk ambil foto atau video adik-adik sedang ikut Bina Iman online dari rumah minggu ini. Nanti foto atau videonya boleh di-upload ke Instagram dan mention @biasanberna. Nah, jangan lupa juga nih untuk di-follow Instagram @biasanberna dan juga subscribe ke YouTube channel Komsos Santa Bernadette biar nanti adik-adik gak ketinggalan Bina Iman setiap minggunya dan gak ketinggalan informasi-informasi tentang Bina Iman. Nah, jangan lupa juga nih yang terakhir untuk menyiapkan alat dan bahan untuk mengerjakan aktivitas hari ini. Oke? Nah, kalau gitu, biar kita makin semangat nih ikut Bina Imannya, kita mau nyanyi dulu nih. Kita mau nyanyi bersama, memuji Tuhan, menari bersama-sama. Kalau gitu, adik-adik sekarang kita berdiri, kita nyanyi bareng-bareng dengan penuh sukacita. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi,
indah kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Hai, halo anak-anak Bina Iman Santa Bernadette. Apa kabarnya? Baik ya? Sehat-sehat semua? Harus sehat, tetap sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Yeni. Senang dan sukacita menjumpai anak-anak semua walaupun hanya online. Bu Yeni mau mengajak anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya tentu kita akan doa dulu. Ayo, mari sikap doanya. Bagaimana? Iya, kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita, lalu kita katupkan jemari kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus, agar kami bisa semakin memahami, mengerti, dan melakukan firman-firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak semua, supaya kita tambah semangat, kita yel-yel dulu ya. Mudah saja kok. Lihat ya. Tangan kanannya ke atas, kita katakan Yesus. Ya, tangan kirinya ke atas, juga kita katakan Yesus. Lalu, yes. Hanya gitu aja. Ya, mudah ya. Kita ikuti ya, bersama-sama. Yesus, Yesus, yes. Sekali lagi supaya tambah semangat ya. Hitung 1, 2, 3. Yesus, Yesus, yes. Ya, tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita simak bersama-sama ya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku.
sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak semua, tadi Yesus mengatakan apa? Akulah gembala yang baik. Aku cuma sendiri ya. Akulah. Tidak ada temannya di sebelah, di samping, kiri, kanan. Jadi, akulah hanya sendiri. Yesus mengatakan itu berarti Yesus hanya satu-satunya Yesus, gembala yang baik. Kalau gembala, tugasnya ngapain aja ya? Gembala itu, iya, pinter. Gembala itu menjaga domba-dombanya, merawat domba-dombanya, mencari padang rumput yang subur. Dia menggiring domba-dombanya supaya bisa makan sampai kenyang. Ya, nah, Bu Yeni punya gambar. Ini gembala. Maaf. Ini domba. Salah. Ini dombanya. Domba ini lagi sendirian. Dia kesasar. Ya. Tuh. Cari-cari temennya nggak ada. Nah, Yesus ingat, gembala yang baik. Ya. Dia akan mencari. Mana ini dombaku? Katanya. Ya. Dia akan mencari, lalu dia temukan. Yesus menggendong dombanya dan memasukkannya kembali bersama teman-teman domba yang lain. Yesus akan menjaga domba-dombanya. Domba-dombanya siapa? Kita semua. Bu Yeni, anak-anak semua, kakak, adik semua. Ya. Dan Yesus akan menjaga dombanya, akan menjaga kita, umatnya. Di situ dibilang kan tadi firman bahwa Yesus itu tidak akan lari seperti gembala yang lain. Yesus itu memiliki kita, domba-dombanya. Dia akan menjaga supaya kalau serigala datang mau menerkam domba-dombanya, Yesus akan menjaga, menyelamatkan domba-dombanya sampai mengorbankan nyawanya, ya, untuk keselamatan domba-dombanya, untuk keselamatan kita. Itu sudah terbukti loh, ya. Yesus Kristus saat apa? Jumat Agung. Yesus Kristus mengorbankan nyawanya, wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua, umatnya, semua satu sedunia. Tidak pilih-pilih kalau Tuhan Yesus mau menyelamatkan yang ini saja atau yang itu saja. Tidak pernah Tuhan Yesus sebagai gembala dia pilih-pilih. Yang suka pilih-pilih itu siapa? Kita. Ya, kita yang suka pilih-pilih. Aku nggak mau main sama yang itu. Aku mau main sama ini aja. Kita bertigaan ya mainnya ya. Jangan diajakin dia. Nah, ya, nggak boleh.
Yesus tidak mencontohkan seperti itu, dia tidak pilih-pilih, kita pun tidak pilih-pilih. Di situ dikatakan bahwa akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, kata Yesus. Dan domba-dombaku mengenal aku. Kita mengenal gembala kita, Yesus tadi. Ya, bagaimana bisa ya kita mengenal Yesus? Wah, dengan apa ya kita mengenal Yesus? Dengan baca kitab suci, kita mengenal Yesus. Mengenal firman-firman-Nya. Ya kan? Dengan mendengarkan homili Romo, kita juga bisa mengenal Yesus. Semakin mengenal Yesus, semakin banyak baca kitab suci, semakin mengenal Yesus. Jangan mentang-mentang nggak di gereja ini, misa online ya, di rumah ya, aduh tenanglah, sambil tiduran aja, boleh? Tidak boleh. Aduh, itu Romo lagi homili nih, kebenaran. Aku ambil HP, main-main, toh di rumah ini misanya, boleh? Tidak. Atau ketika Romo homili, kita nggak mendengarkan, tapi asik nyolekin adiknya, tarikin rambut kakaknya, ya. Atau mumpung lagi homili, mau ke depan sebentar, mau ini, mau itu, boleh? Tidak boleh, jangan seperti itu. Gimana mau mengenal Yesus, gimana mau mengenal gembala kita kalau kita tidak mendengarkan homili Romo, atau baca kitab suci, ya, atau baca-baca cerita-cerita tentang Tuhan Yesus atau Santo Santa, itu kita akan semakin mengenal Yesus. Kita harus meneladani Tuhan Yesus, karena kita domba-dombanya, Tuhan Yesus gembala yang baik, dan Tuhan Yesus sebagai gembala mengenal domba, kita juga kenal sebagai domba mengenal gembalanya. Ya, setuju nggak? Setuju ya? Sip, sip lah. Sekali lagi yel-yelnya, Yesus, Yesus, yes. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan sementara ini anak-anak ikut kakak-kakak untuk berkreativitas. Ya, oke, terima kasih. Dadah semua. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama dia Yesus, nama dia Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama dia Yesus, nama dia Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama dia Yesus, nama dia Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
adik-adik, kembali lagi dengan Kak Niko. Pada sekarang kita akan melakukan aktivitas. Kira-kira aktivitas seperti apa ya? Mari kita lihat. Oh iya adik-adik, sebelum mulai aktivitas ini, kakak juga mau kasih tahu nih, kalau aktivitas ini mungkin agak sulit untuk adik-adik ya. Mungkin adik-adik bisa meminta bantuan orang tua karena jadinya akan seperti ini ya adik-adik. Kita akan membuat domba seperti ini. Oke? Oke adik-adik, pada aktivitas kali ini kita akan membuat domba. Kenapa kita membuat domba? Karena domba menyimbolkan pengorbanan Yesus kepada kita, dan kita adalah domba-dombanya. Nah, jadi bahan-bahan yang kita butuhkan adalah sebuah botol kecil, lalu ada kapas, lalu ada lem, dan juga cotton bud. Dan alat-alat yang dibutuhkan ada gunting dan juga spidol. Jangan lupa ya, kalau ada spidol pasti harus ada kertas. Oke, kita lanjut ke step pertama. Oke adik-adik, jadi langkah pertama kita harus siapkan kapas terlebih dahulu. Nah, kapasnya kalian bisa boleh menggunakan kapas apa aja. Tapi kakak sekarang menggunakan kapas yang untuk wajah. Nah, pertama kapasnya kita harus robek kecil-kecil, robek ya. Setelah dirobek, kalian bulatkan dengan jari kalian. Untuk apa? Untuk bulu dombanya. Nah, kira-kira kecilnya seperti ini ya. Nah, lihat kan adik-adik? Nah, seperti ini. Nah, kalian bulatkan dan kalian bikin yang banyak. Dan bulatannya harus rapi ya adik-adik. Oke adik-adik, langkah kedua setelah kalian telah mengumpulkan banyak kapas yang sudah dibentuk bulat, kalian boleh mengambil cotton budnya. Ya, cotton budnya. Nah, cotton budnya kalian ambil 4 saja. Karena kaki domba cuma ada 4 ya, kali 3 kelainan. Nah, kita ambil botolnya juga adik-adik. Nah, lalu kakinya atau cotton budnya kita tempel di setiap ujung botolnya ya, supaya membentuk kaki. Jangan lupa pakai lem juga. Nah, kita lem bersama dengan botolnya. Nah, kita lem. Oke adik-adik, setelah kakinya atau cotton budnya sudah menempel di botolnya, kita siapkan kapas-kapas tadi yang sudah dibulatkan, lalu kita tempelkan ke bagian botolnya. Oke, nah kita lem terlebih dahulu botolnya supaya kapas-kapas dapat menempel. Nah, kita tutupi dengan kapas. Kita tutupi sampai menutupi seluruh bagian botol. Oke adik-adik, ini jadi badannya udah tertutupi oleh kapas semua. Nah sekarang palanya kemana? Nah sekarang kita buat palanya dulu yuk. Jadi bahannya sebenarnya cuma tinggal pakai kapas, kalian bulet-buletin sampai besar ya. Tapi kan ini kan ada yang bolongnya nih kan. Nah kita masukin dengan kapas yang lumayan besar nih. Nah kita masukin supaya jadi tumpuan buat kepalanya. Lalu kapas juga yang lain yang lumayan besar kita taruh di sini. Nah bagian sini ya. Nah sebelumnya kita lihat-lihat dulu apakah sudah pas atau belum. Jika sudah pas, kalian lem ya, lem dari sini sampai sini, kita ratakan, lalu kita lem. Nah,
Jangan lupa bawahnya juga ya. Oke. Nah, di sini juga untuk merapatkan yang sisi-sisinya. Kita tekan-tekan. Oke, kita tunggu sampai kering dulu ya guys. Ya, adik-adik ya. Oke adik-adik, jika sudah, kalian boleh pakai gunting kalian untuk meratakan bulu-bulu yang tidak rata. Contohnya seperti ini ya, kita gunting. Nah, kita gunting, kita rapikan ya, supaya rata. Nah, kepalanya juga biar tidak kebesaran ya. Kalian bisa meminta bantuan orang tua untuk membuat domba ini ya adik-adik. Oke adik-adik, setelah kalian rapikan dengan gunting, kalian bisa membuat tanduknya. Caranya dengan menggunakan satu cotton bud. Lalu kita lipat bagian tengahnya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kalian ambil spidol kalian, ya, kalian hitamkan bagian ujungnya. Boleh sampai penuh, boleh setengah. Ini untuk tanduk atau telinganya ya. Bisa untuk tanduk, bisa untuk telinga. Lalu satunya lagi. Nah, oke, setelah itu kita lem bagian tekukannya ya. Nah, oke. Bagian sini. Dan kita letakkan di atasnya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kupingnya, telinganya. Oke adik-adik, setelah jadi tanduknya kita siapkan kertas dan juga spidol yang tadi ya. Kita buat matanya. Nah, adik-adik boleh memakai matanya bebas, mau gaya apa aja, yang penting sesuai dengan dombanya. Contohnya seperti ini ya. Adik-adik juga boleh matanya macam-macam boleh. Terus dikasih mulut. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita siapkan gunting untuk memotongnya ya. Kita potong sesuai jalurnya. Misalkan ini mulutnya berbentuk segitiga, kita buat segitiga saja. Nah, jalurnya. Ini setelah jadi mulutnya, lalu matanya. Oke, satu lagi. Nah, oke adik-adik. Setelah sudah selesai mata dan mulutnya, nah kita contohkan seperti ini ya. Kita bisa tempelkan ke kepala dari dombanya. Pertama kita lem dulu ya. Lem kakak udah mau habis nih. Nah, ini udah keluar nih. Oke, kita tempelkan ke kepalanya.
Oke adik-adik, jadi ini hasilnya yang sudah ditempelin mata dan juga mulutnya. Oke, jadi ini sudah jadi ya. Oke adik-adik, ini punya kakak udah jadi loh. Bagaimana punya kalian? Nah, kalian bisa memamerkan punya kalian di @biasanberna. Dan kalian juga boleh mengkreasikan lebih dari punya kakak. Kenapa? Karena adik-adik harus bisa lebih kreatif dari kakaknya. Oke? Nah adik-adik, Bina Iman kita hari ini sudah selesai. Gimana tadi Bina Iman hari ini? Seru nggak? Seru ya pastinya. Tapi sebelum kita akhiri Bina Imannya, kita mau berdoa dulu nih kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, siapkan hati dan pikiran untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Sikapnya yang baik, tangannya dilipat, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah membimbing kami anak-anak-Mu mengikuti Bina Iman online dari rumah. Tuhan, sekarang kita sudah selesai mengikuti Bina Iman dan kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Tolong berkati kami dalam menjalankan aktivitas hari ini agar sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih adik-adik sudah mengikuti kegiatan Bina Iman Online hari ini. Oh iya, adik-adik yang sudah selesai mengerjakan aktivitas, jangan lupa aktivitasnya difoto dan diupload ke Instagram. Dan di-mention juga nih, @biasanberna, biar Kak Angel, Kak Niko, dan kakak-kakak pembina lainnya bisa tahu nih hasil karya aktivitas adik-adik hari ini. Oke, Kakak Angel tunggu ya. Dadah semua, sampai jumpa.